Thumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Masjid An-Nur serta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus dan seluruh yang terkait dalam struktur kepengurusan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, serta seluruh jamaah, berkhusus Ananda semua dari RTQ An-Nur yang turut beserta bersama kita hadir dengan begitu tertibnya. Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus mempelajari Al-Quran yang insya Allah telah akan mengganti posisi-posisi tokoh-tokoh masyarakat kita insya Allah, dan semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya jualah kalau cuaca dalam keadaan hujan, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuajahah, bertatap muka di masjid, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga sejak tadi kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Sering kami ulang, man shallal Isya berjamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, seolah-olah dia beribadah separuh malam. Kemudian setelah itu kita duduk berlama-lama di masjid. Mari kita sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid billahi ta'ala. Sampai pulang nanti kita akan mendapat pahala i'tikaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini dinaungi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meriring selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kehadiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami pada malam yang berbahagia ini untuk mengisi sedikit materi tentang maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang maulid, yang terbayang di benak kita adalah suatu hari besar Islam. Insya Allah malam ini kita luruskan supaya ketika ada orang yang tidak setuju dengan maulid, sejauh mereka tidak mengharamkan apa yang kita laksanakan, maka kita bisa menghargai perbedaan itu. Bahwasanya hari besar di dalam Islam itu Bapak Ibu hanya ada dua secara syariat, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada hari besar di luar itu, kecuali ada tambahan satu hari, yaitu hari Asyura. Selebih dari itu bukan hari besar Islam, melainkan hari yang bersejarah bagi umat Islam, lalu dibesarkanlah oleh umat Islam. Itulah sebabnya yang sangat jelas perbedaannya. Kalau hari besar Islam, kita tidak bisa menggeser hari tersebut sesuai dengan ketetapan syariat. Kalau hari raya Idul Fitri Allah tetapkan tanggal 1 Syawal, maka kita tidak bisa menggeser hari Idul Fitri tersebut. Walaupun kalau seandainya ada kendala untuk melaksanakan sholat Idnya pada tanggal 1, boleh kita geser di tanggal 2, tetapi hari Idnya tetap tanggal 1 Syawal. Begitu juga dengan hari raya Kurban. Walaupun badai, hujan, segala macam, tetap
tanggal 10 Zulhijjah. Karena itu sudah ditetapkan oleh syariat. Dan di hari itu diharamkan orang untuk berpuasa. Di hari itu disunnahkan melaksanakan sholat. Di hari itu disunnahkan berkurban bagi yang mampu. Sementara hari yang lain, hari yang kita besarkan adalah hari besar secara budaya. Jadi yang satu, yang dua tadi adalah hari besar secara syariat. Yang berikutnya Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj, Nuzulul Quran, Tahun Baru Islam, itu adalah hari besar secara budaya. Maka ketika ada orang yang mengharamkan peringatan Maulid, mereka itu tak paham. Maka jangan kita tanggapi orang tak paham. Merayakan Maulid sedangkan Nabi tidak merayakannya. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah kita tidak bisa melakukannya, bahkan kita tidak boleh melakukannya. Dan ada hal-hal yang boleh bagi kita, tidak boleh bagi Rasulullah. Memang antara kita dengan Rasulullah punya perbedaan-perbedaan sedikit aturan-aturan syariatnya. Sebagai contoh, salah satunya berkurban wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Puasa Asyura wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Salat duha wajib bagi Rasulullah, salat tahajud wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi kita. Rasulullah SAW ketika meninggal, ketika beliau wafat, anak-anak beliau tidak boleh menerima harta warisan. Karena anak-anak Rasulullah SAW, Rasulullah tidak boleh memberikan warisan kepada anak keturunannya. Karena beliau adalah orang tua kita untuk seluruh umat Islam. Mantan istri Rasulullah menjadi Ummul Mukminin, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Rasulullah lah yang terakhir menikahi. Banyak perbedaan antara kita dengan Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang mengatakan Rasulullah tidak melakukannya, lalu kita tidak boleh melakukannya, kita harus membedakan dulu bahwasanya ketika ada sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah, maka sunnah qauliyah lebih diutamakan. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kerjakan, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, dengan fadilah yang Allah berikan dan rahmat yang Allah kucurkan, maka yang demikian itu hendaklah mereka bergembira. Maka kita bergembira karena salah satu rahmat itu yaitu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bergembira dengan hari kelahirannya dengan cara berpuasa di hari Senin. Ketika ditanya kepada Rasulullah tentang puasa Senin Kamis, beliau menjawab, "Dzalika yauma wulidtu." Pada hari itu hari dilahirkan aku. Maka tidak ada salah kita merayakan Maulid selagi kita tidak mengisi dengan ritual-ritual ibadah yang khusus. Misalnya ada puasa Maulid, ada tawaf Maulid, ada sholat Maulid, itu baru bid'ah. Selagi kita duduk mendengar pengajian, membacakan sejarah-sejarah Siratun Nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah, agar anak-anak kita, bahkan kita sendiri semakin lama semakin mengenal Rasulullah. Kalau selama ini kita mengenal Rasulullah hanya sebagai sosok seorang Rasul, mudah-mudahan ke depan kita akan mengenal Rasulullah sebagai seorang pedagang yang sukses, sehingga termotivasi kita ketika kita berdagang. Sehingga mengenal Rasulullah SAW sebagai seorang ayah yang baik terhadap anaknya, mengenal Rasulullah sebagai seorang suami yang baik terhadap istrinya, mengenal Rasulullah sebagai seorang sahabat yang baik kepada teman-temannya, sebagai menantu yang baik terhadap mertuanya, sebagai mertua yang baik terhadap menantu. Bahkan kita mengenal Rasulullah sebagai seorang ahli pengobatan. Di dalam Tibbun Nabawi
Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pengobatan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara Maulid, muncullah pertanyaan, kapan sih Maulid ini mulai diadakan? Dari berbagai literatur sejarah ada beberapa versi sejarah. Ada sebagian sejarawan menjelaskan bahwa Maulid ini pertama sekali dicetuskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada juga yang lebih banyak juga sebagiannya mengatakan yang pertama kali mencetuskan Maulid adalah Raja Al-Muzaffar, yaitu seorang raja di Irbil yang sekarang jadi Irak. Beliau pertama mencetuskan peringatan Maulid Rasul Muhammad SAW. Ketika dilihat prajurit-prajurit Islam tidak lagi begitu tinggi ghirah Islamnya, pembelaan terhadap Islam, maka dikumpulkanlah para umat Islam. Ketika itu dianjurkan untuk para penyair-penyair, para ulama-ulama sirah yang mengetahui sejarah tentang Nabi Muhammad SAW dipertandingkan untuk menulis berbagai bentuk syair yang menceritakan tentang biografi kehidupan Rasulullah SAW. Muncullah para ulama-ulama sirah ketika itu. Di antaranya yang paling terkenal yaitu Imam Abi Ja'far dari sebuah kampung yang bernama Al-Barzanjah. Beliau membuat sebuah syair tentang Rasulullah, mulai dari Rasulullah SAW dikandung sampai beliau wafat, dijelaskan oleh beliau di dalam sebuah syair yang sering kita baca, Mauludun Natal, yaitu Al-Barzanji. Itulah berasal dari kata Al-Barzanjah. Di ujung itu kita baca doa, ada kita doakan Abi Ja'far Al-Barzanjah, itulah dia Imam Al-Barzanji. Syair itu menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai hari ini masih banyak kalangan-kalangan kita yang tidak memahami benar tentang sejarah Rasulullah? Ya jelas Pak, yang dibaca bahasa Arab, yang dengar orang Melayu, jangankan yang dengar, yang baca tidak paham. Maka sesekali Pak, kalau ada kita baca Barzanji, sesekali kita terjemahkan satu-satu atirin, satu atirin diterjemahkan, biar tahu. Salah satu di antaranya, di situ disebutkan apa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syadidul haya, Nabi itu paling kuat pemalunya. Nabi pemalu. Kalau kita sering dengar Nabi pemalu, seharusnya kita juga pemalu. Ini Nabi pemalu, kita malu-maluin. Ada juga disebutkan di dalam Barzanji bahwasanya Rasulullah memendekkan khutbah, memanjangkan sholat. Pertanyaannya, kita lebih panjang sholat ataupun khutbah? Kalau belum ngantuk cari tiang jamaah belum berhenti bu hati. Padahal ada dari Barzanji. Kenapa? Karena Barzanji itu bahasa Arab. Bahkan yang sangat disayangkan, banyak orang-orang yang mengkultuskan Barzanji seolah-olah dan lebih mulia daripada Al-Quran. Ada sebagian tempat, maaf saya tak bilang di sini, ada satu tempat ketika orang tuanya diaji, di belakang dia bacakan Barzanji. Alangkah baiknya kalau mereka baca Yasin, mengharapkan keselamatan, bukan takut sana tak selamat. Selamat imannya. Di Arab itu banyak godaan, di tanah Arab itu banyak godaan. Apa-apa yang kita lakukan dekat sini macam-macam timbul dekat sana. Berdoa baca Yasin. Ini Barzanji yang dibaca. Banyak acara-acara selalu diselingi dengan Barzanji, tapi meninggalkan bacaan Al-Quran. Padahal sebaiknya kalau Barzanji silakan Barzanji, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun di dunia ini yang berpahala kita membacakan yang lain dan Al-Quran. Tidak kitab-kitab lain, walaupun itu kitab tersamawi. Tidak Zabur, tidak Injil, hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan pahala huruf demi huruf. Maka silakan kita pelajari Barzanji, kita pahami artinya sehingga luas pengetahuan kita tentang Rasulullah.
Akan tetapi kita utamakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita. Itu adalah warisannya Rasulullah SAW. Taraktu fikum amran ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan kepadamu dua warisan yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, salah satu yang sangat unggul dari kalangan Imam Al-Barzanji, beliau menceritakan detik-detik lahirnya Rasulullah. Ibu-ibu biasa hafal Barzanji. Dalam sebuah hadirin katanya, habara ummahu lailata maulidi Asiyah wa Maryam. Ada bu ya, itu bu ya, itu Kak Atik senyum ya hafal. Telah datang pada malam lahirnya Rasulullah itu Asiyah dan Maryam. Maksudnya bukan fisiknya yang datang. Siapa itu Asiyah? Siapa itu Maryam? Asiyah adalah istrinya Fir'aun, seorang wanita yang beragama tauhid, tetapi dia dinikah paksa oleh Fir'aun. Bertahun-tahun hidup dengan Fir'aun, dia masih tetap suci sebagai seorang gadis perawan. Begitulah Allah menjaga hamba-Nya. Kemuliaan diberikan oleh Asiyah. Asiyah ini sehingga bisa hadir di saat lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian kedua, mungkin ibu-ibu tanya, macam mana si Asiyah ini? Jadi istri Fir'aun bertahun-tahun kok masih tetap suci, masih tetap perawan. Ini kisahnya bu. Menurut satu kisah, di setiap kali yang namanya istana itu kan kamarnya pisah-pisah. Kamar Fir'aun beda, kamar permaisuri beda. Jadi Raja Fir'aun ini kalau dia perlu aja pergi ke kamar permaisuri. Menurut satu versi, setiap kali Fir'aun ingin datang ke kamar Asiyah istrinya, Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan Asiyah. Fir'aun selama ini berhubungan dengan jin, dengan iblis yang Allah serupakan dengan Asiyah. Dalam versi yang lain, setiap Fir'aun mengetuk pintu kamar Asiyah, Asiyah berdoa kepada Allah. Fir'aunnya ngantuk lalu pingsan, tak sempat melakukan apa-apa, dipopong ke kamarnya balik. Ibu-ibu penasaran nih doa apa dibaca ya? Tak boleh kasih tahu doanya. Nanti bapak ketuk kamar ibu baca doa itu, saya nggak penasaran. Dan tak lupakan aja lah doa itu. Kemudian siapa Siti Maryam? Siapa Maryam itu? Maryam itu adalah ibundanya Nabi Isa Al-Masih. Isa bin Maryam. Saking mulianya Maryam, sampai-sampai dia datang hidangan di surga ketika Zakaria menjaganya di Baitul Maqdis. Kan dulu ceritanya dari keluarga Imran, dulu istrinya Imran itu berjanji kalau lahir anaknya nanti dia ingin mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Ternyata ketika lahir perempuan, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah lahirkannya perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'an, Allah lebih tahu yang dilahirkan perempuan atau laki-laki, Allah lebih tahu. Yang namanya janji antara ke Baitul Maqdis tetap harus ditunaikan. Maka dibawalah ke Baitul Maqdis. Setelah mereka mengundi dengan melempar pena ke dalam air, siapa yang dulu timbul itulah yang berhak menjaga. Zakaria mendapat kepercayaan menjaganya. Suatu ketika Zakaria melihat ada buah-buahan, padahal itu nggak musim buah. Maryam sedang beribadah, ada buah-buahan, sampai Maryam bertanya, qala Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana ini Maryam? Ada buahnya. Saking taatnya itu Maryam. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala percayakan rahimnya untuk mengandung seorang rasul, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam.
Saking mulianya mengandung tanpa suami. Kalau anak-anak dari kita saking ngaruhnya mengandung tanpa suami, beda. Nah, timur itu mendapat kemuliaan untuk hadir pada hari lahir Rasulullah SAW. Itu dikisahkan oleh Imam Abi Ja'far Al-Barzanji atau Imam Al-Barzanji. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya Rasulullah SAW sehingga satu-satunya nabi yang bergelar Habibullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk kita, merupakan rahmat yang sangat besar bagi seluruh alam, bukan hanya bagi kita umat Islam saja. Sehingga kehadiran beliau di dunia ini khusus diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan yang baik. Maka Rasulullah SAW sangat dikenal dengan keagungan akhlaknya, Bapak Ibu. Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang sangat agung. Itulah sebabnya di ayat yang lain Allah sebutkan, laqad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Apa ini maksud suri teladan yang baik? Figur Rasulullah SAW itu sosok memiliki kepribadian yang begitu lengkap. Kalau hari ini kita seorang ayah, Rasulullah juga punya anak dan istri. Kalau hari ini kita sebagai seorang pemimpin, apakah kita level RT, RW, kepala desa, Rasulullah juga seorang pemimpin yang sangat baik terhadap rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu kelak akan diminta bertanggungjawaban terhadap siapa yang kamu pimpin. Ketika hari ini kita seorang pedagang, Rasulullah seorang pedagang yang jujur. Di umur 25 tahun Rasulullah sudah berbisnis ekspor impor. Beliau sudah melintasi perbatasan negara. Bahkan Rasulullah di usia 25 tahun beliau sudah menjadi orang yang kaya raya. Tapi banyak orang mengatakan Rasulullah miskin. Rasulullah tidak miskin. Kalau seandainya Rasulullah miskin, tidak mungkin Rasulullah punya doa yang redaksinya begini: Allahumma a'ini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yawmal qiyamah fi zumaratil masakin. Ada doa Nabi seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau amalkan silakan. Saya tak tahu. Artinya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku dari kiamat nanti dengan orang-orang miskin. Kalau sanggup bacalah. Saya cuma kasih contoh. Kalau seandainya Rasulullah miskin, kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Rasulullah SAW membayar mahar Sayyidatina Khadijah 20 ekor unta. Kalau hari ini kita hargai saja 25 juta satu ekor unta, berarti setengah M. Setengah miliar, bukan setengah ember, setengah miliar duit. Berapa kayanya Rasulullah? Rasulullah itu sederhana. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Bahwasanya harta rampasan perang itu punya Allah dan Rasulnya. Apa sedikit rampasan perang? Bergunung-gunung batu rampasan perang punya Allah dan Rasul. Ada punya Allah dan punya Rasul di situ. Berapa banyak harta Rasulullah, tapi Rasulullah hartanya bukan untuk dirinya sendiri. Rasulullah pernah disedekahkan, dihadiahkan, bukan disedekahkan. Rasulullah tak boleh terima sedekah. Rasulullah menerima hadiah 80 dirham sampai malam beliau tak balik, bingung nak kasih sama siapa. Kalau kita begitu dapat duit sebanyak itu, kita lambat balik, bukan bingung kasih siapa, ngopi dengan kawan-kawan. Anak di rumah minum air putih dan sama teh. Kita macam-macam jus di luar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan berbahagia ini, mari kita ambil apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri orang pengikut Muhammad di dalam surat Al-Fatih ayat 29 yang kami bacakan di awal tadi. Inilah barangkali intinya pada malam ini. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah.
wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad itu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengaku umatnya, asyidda'u 'alal kuffar. Dua makna. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Maksud tegas terhadap orang kafir bukan kita orang-orang yang intoleran, kita tidak ada toleransi dengan orang kafir, tidak ada masalah. Antara akidah kita dengan akidah orang kafir sudah selesai. Begitu turunnya surat Al-Kafirun selesai, lakum dinukum waliyadin, selesai. Kita tidak perlu alergi dengan akidah orang lain, biarkan mereka. Akan tetapi jangan salah kita menerjemahkan ketika ada ayat Allah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan bagi orang-orang di luar agama Islam untuk masuk ke dalam Islam, tidak perlu dipaksa. Mereka akan datang sendiri hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Tugas kita hanya berdakwah. Tetapi ketika mereka telah masuk Islam, mereka harus dipaksa. Bukankah kita sholat dipaksa, Pak? Sholat dipaksa, Pak. Buktinya kalau kita nggak sholat masuk neraka. Zakat dipaksa, haji dipaksa. Orang yang sudah mampu untuk naik haji, dia tak mau haji, tinggal pilih apakah dia mau meninggal Majusi, Yahudi atau Nasrani. Berarti dipaksa. Yang dimaksud dengan la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke agama Islam. Tetapi ketika kita berada dalam agama Islam, kita dipaksa untuk mengikuti aturan Islam. Makanya mau gak heran kalau daerah-daerah Arab Saudi, daerah-daerah yang berlaku hukum Islam, masih berlaku hukum cambuk, masih berlaku qisas, masih ada potong tangannya. Kenapa? Karena di sana menerapkan aturan Islam. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Ketika menyangkut dengan akidah, maka kita tidak lagi bersama mereka. Ketika kita harus menjual akidah, misalnya ketika mereka hari raya, kalau kita memang keras berpendapat bahwa mengucap selamat Natal itu tidak boleh, bisa menjadi murtad, maka tidak usah diucapkan. Tapi kalau orang yang berpendapat yang lain, karena ada juga ulama berpendapat boleh, silakan mereka. Tapi jangan pula sampai akhir-akhir ini kita lihat, naudzubillah min dzalik, entah mudah-mudahan aja itu tidak benar. Karena kita tengok Pak di YouTube, anak-anak muslimah kita bawa kue, ucapkan selamat hari Natal, bukan hanya sekedar selamat hari Natal, dia masuk ke gereja, selawatan di gereja. Apa masjid udah kurang untuk selawatan? Hal-hal seperti ini tidak bisa kita biarkan. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf. Banyak ulama kita, banyak ulama-ulama, tetapi kadang-kadang ulama itu salah tempat. Kalau sudah salah tempat, Pak, macam harimau, Pak. Harimau itu garang dia kalau di hutan. Kalau sudah masuk ke kebun binatang, lempar-lempar kacang sama budak-budak. Kenapa? Karena salah tempat. Dia tempatnya di hutan. Maka ulama itu harus pada posisinya sebagai penjaga umar. Kalau mereka sudah bergabung, sudah sulit. Yang tadinya haram lama-lama halal. Kenapa? Karena mereka sudah berada di dalam. Maka sebaiknya para ulama sadar dengan posisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu tanda-tanda kiamat, Allah menarik ilmu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min 'ibadihi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqa 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'afdu bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu itu dari hambanya itu dengan menarik langsung dari hambanya. Hari ini kita tahu 2 kali 3 sama dengan 6, Allah tarik. Tak tahu 2 kali 3 berapa, kita tak tahu, bukan begitu caranya. Tapi Allah tarik ilmu itu biqabdil ulama. Allah matikan ulama. Meninggal Syekh Jabir, meninggal Syekh Mustafa Yaqub, meninggal Zainuddin MZ, Ustaz Arifin Ilham. Siapa gantinya hari ini? Belum ada. Hatta idza lam yubqa 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi alim-alim ulama itu yang benar-benar lurus pada agama Islamnya,
ittakhazan nasa urusan juhala, maka rakyat masyarakat akan memilih pemimpin-pemimpin agama mereka yang juhala, yang tidak ngerti agama. Mereka punya formalitas, mereka punya orang dalam, duduk mereka di tempat-tempat penting, padahal kapasitas ilmu agamanya belum cukup. Fasu'ilu, mereka lah yang ditanya. Tiba-tiba jadi kiai, berapa kiai, apa kiai, dia lah yang jawab. Fa'aftu bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa didasari ilmu. Cukup. Fadallu, mereka sesat. Wa adallu, dan mereka menyesatkan masyarakat. Ini yang perlu kita hati-hati. Kemana itu ulama-ulama ketika dia melihat banyak orang-orang muslim yang masuk ke gereja selawatan di sana? Apakah harus sejauh itu kita toleransi? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita tidak bisa mencegahnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Walaupun disebut dzalika ma'aful iman, terserah, itulah yang kita mampu. Minimal kita benci hal itu, minimal saya dakwahkan kepada kita, agar nanti mana tahu ada pula yang ngajak-ngajak ke selawatan di HKBP, kita terus mau. Cukup di sana aja dah. Mudah-mudahan itu juga hoax, mudah-mudahan itu juga editan, bukan asli. Harapan kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asyidda 'alal kuffar. Kemudian yang kedua makna asyidda 'alal kuffar, mereka tegas menjaga diri mereka dari hal-hal yang berbau kekufuran. Makanya sesajen-sesajen itu jauhkanlah. Percaya kepada benda-benda dapat menolak bala. Bahkan termasuk percaya kepada ayat Al-Quran yang bisa membawa, dijadikan Al-Quran sebagai jimat. Datang orang bawa abang-abang bawa kaligrafi, ibu, ini namanya ayat 1000 dinar bu, coba baca bang, itu tak tahu baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Itu tulisannya di bawah kaligrafi digendong dia. Ini kalau ditempel di rumah menarik rezeki ini bu, beli lagi harap menarik rezeki. Padahal kalau kita sejenak mau berpikir, kalau seandainya lah memang ayat itu bisa narik rezeki, tak payah kerja segala macam, kenapa abang pun dijual dia, berapa ada tempelannya banyak-banyak ke rumah dia, tapi kita beli juga lah. Itu kan sama orang jual, ini ada bambu-bambu betul, bisa menarik rezeki, dijual karena butuh duit. Nah, katanya narik rezeki, dijual butuh duit. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga akidah kita jangan sampai ternoda dengan berbagai macam kekufuran, meyakini hal-hal berlebihan di luar kekuasaan Allah. Tidak ada satu daya upaya melainkan Allah. Makanya kalau kita keluar rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan karena Allah. Kalau dah baca doa mengharap Allah, kita celaka juga. Memang itulah yang terbaik menurut Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu, bisa jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tak tahu. Allah yang bilang begitu, bukan saya yang bilang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum, saling sayang di antara mereka. Umat Islam ini harus saling kasih sayang, Bapak Ibu. Ada rasa sedih kita ketika melihat saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Jangan sampai kita hari Minggu, tiap minggu kita jalan ke Pantai Lubuk, sementara tetangga kita mungkin belum makan siang dia. Jangan sampai anak kita sepatunya sampai 5 pasang, 7 pasang tiap hari, lain-lain sepatu dia, sementara anak tetangga kita nak sekolah sepatu pun dia tak punya. Jangan sampai. Mati kita harus peka. Kenapa Allah selalu mengiringi antara solat dengan zakat? Itu menandakan bahwa aqimus shalah wa atuz zakat, jalani hubungan vertikal dengan Allah, tapi jangan lupa hubungan horizontal dengan manusia. Dengan Allah kita harus baik. Manusia itu adalah hamba Allah, diciptakan untuk kita. Kita diciptakan untuk orang lain diciptakan untuk kita. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untukmu apa-apa di muka bumi, semuanya.
Berarti orang lain diciptakan untuk kita. Jadikan saudara-saudara kita untuk lahan kita beramal. Minimal kalau tak dapat kita bersedekah uang, bersedekah tenaga. Kalaupun tak dapat bersedekah tenaga, membantu ide. Tak dapat juga ide, minimal senyumlah. Kalaupun tak senyum, minimal jangan cerewetin, diamlah. Ini kadang ke masjid dia tak pergi, asik protes ketua masjid aja. Ini apa lah ketua masjid, iklan dapatan dia tak diganti. Dia ke masjid pun tak pernah. Banyak macam itu Pak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ruhama bainahum. Bagaimana cara menerapkannya? Di antaranya, dia jangan cakap dengan orang lain, kita di sini. Kalau ada orang Islam, saudara-saudara kita yang buka usaha, buka warung, jual kopi, pergilah ramaikan. Janganlah kalau ada kopi biasa dekat kedai sini terus. Bukan saya bilang haram minum kat kedai mereka, bukan. Tetapi kalau skala prioritas, utamakanlah orang kita. Ini kadang kalau ada ibu-ibu jual goreng pisang dekat Tanjung Batu tu pulang, warung dia tak ada orang datang. Di Erina banyak orang duduk. Kalau saya sekarang terang cakap dengan kawan, duduk kat mana ngopi? Dekat kafe ni, tak payah. Tiga aja pergi, tak payah. Orang Islam banyak. Kalau kita bantu orang Islam di dalam usahanya, kalau dia nanti kaya, dia akan jadi musafir berzakat dia. Tapi kalau orang luar Islam, paling beli jeruk untuk tokong dia. Itu jeruk palsu, tipu di Tuhan ya. Taruh di jeruk palsu, ditaruh jeruk asli, disapu semua orang kita kan. Nanti ketika ada musabaqah, ada maulid seperti ini, ada acara pertandingan anak-anak, bawa proposal, nyumbang mereka ke masjid. Maka bantu usaha orang Islam, utamakan orang Islam dulu. Salahkah seperti ini saya sampaikan? Enggak, mereka juga seperti itu. Bapak Ibu, ini saya cerita sedikit pengalaman nih, pendek cerita. Dulu sebelum saya terjun di dakwah seperti ini, awal-awal saya Tanjung Batu dulu saya ngojek. Saya sering mangkal di depan Sunjaya, depan Pekong. Biasa saya mangkal. Waktu itu orang Singapura masih banyak masuk. Mangkal lah saya yang Melayu ini saya seorang. Yang Aceh ke Bugis kan Melayu lah tu kan, Melayu. Yang lain berapa orang di Cina? Saya tak tanya juga di Cina. Saya tengok tidak kecil kan, warna dia putih, Cina dah ni kan. Begitu datang orang Singapura, merantang tak jempol, tak mau orang Singapura naik kita ni. Saat itu saya jadi Cina sekejap presiden. Tak ada penumpang. Kenapa begitu mereka memihak dengan orang mereka? Lalu kenapa kita tak pernah memihak dengan orang kita? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan kasih sayang. Jangan pula nanti sampai dibilang, ini Pak saya ini tak toleransi betul. Nampak-nampaknya beda-bedakan. Bukan membeda-bedakan, memang beda. Kita dengan mereka kan beda. Tuhan aja beda. Maka kita harus menjelaskan perbedaan itu. Tak salah kita belanja dengan orang-orang Muslim, tapi yang saya maksudkan, utamakanlah saudara kita yang Muslim, supaya mereka berkembang, supaya banyak orang-orang Muslim menjadi pengusaha yang nantinya mereka bisa menampung lapangan pekerjaan. Kalau orang Muslim yang punya perusahaan, lalu yang kerjanya juga orang Muslim, begitu dengan suara azan, bro, pergi sholat dulu bro. Bukan begitu dengan azan malah suruh hantar barang. Saya pernah kerja ke Kuadil, lagi azan Jumat saat itu disuruh saya hantar barang. Adalah 2-3 milik Jumat saya pergi, lama-lama berhenti saya. Ini gaji tak seberapa, mati kafir saya bilang. Berhenti saya. Ke Kuadil saya kerja beberapa tahun yang lalu. Gaji 400.000. Begitu azan saat itulah disuruh hantar dia barang. Kata dia kapal Kedanai, berangkatnya hari Jumat, pas waktu Jumat. Waktu itu yang punya kapal kenapa pas waktu Jumat? Saya tak tahu. Yang punya kapal tahu, orang dia juga tak tahu. Begitulah caranya kita melalaikan kita di dalam ibadah. Memang tak semua seperti itu, tapi kalau yang namanya jelas orang Islam punya usaha, pasti dia akan memikirkan itu. Kemudian yang ketiga, asyidda walal kufar wa hama bainahum tarahum ruk'an sujada. Kamu akan melihat mereka bersama-sama ruk'an sujada. Mereka rukuk dan sujud, berarti berjamaah, Pak. Umat Muhammad itu selalu berjamaah. Bila masa Nabi tak jamaah? Nabi tak berjamaah cuma kalau sakit. Bahkan dalam perang Nabi berjamaah.
Seandainya kamu berada di tengah-tengah mereka, maka sholatlah kamu bersama mereka. Dan sebahagian dari mereka berdiri, tidak sholat dulu maksudnya. Sholat khauf ada ayatnya dalam Al-Quran. Berjamaah padahal dalam perang. Lalu kita perang tidak aman-aman aja, malas pula kita berjamaah. Nah, jadi berjamaah. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari fadlan, karunia-karunia Allah dan keridhaannya. Jadi orang-orang umat Muhammad ini mereka mencari karunia Allah, mereka mencari rezeki yang Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Mereka cari dengan cara waridwana, mencari bersama keridhaannya. Berarti mereka tidak mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Kalau kita menghalalkan segala cara, kita hanya yang tahu min fadlillah, ridwana tak ada di situ, tidak ada ridha Allah di sana. Makanya begitu orang muslim benar-benar mengaku diri Islam, ketika dia ingin bekerja di satu tempat, ketika dia ingin buka usaha di satu tempat, sesuatu usaha yang dia tanya yang pertama, Allah ridho atau tidak. Bukan untung atau rugi, tapi Allah ridho atau tidak. Apa gunanya untung berlipat-lipat kalau Allah melaknat dari usaha itu. Kemudian yang selanjutnya, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maka kamu perlihatlah di wajah-wajah mereka itu athari sujud. Di sini diterjemahkan oleh para ulama. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud athari sujud nanti di hari akhirat akan nampak bersinar wajahnya. Bagian ulama juga mentakwilkan, menerjemahkan dengan makna yang tersirat, yaitu bahwa yang dimaksud athari sujud, orang yang selalu sujud wajahnya tawadhu, wajahnya selalu ramah, wajahnya selalu baik, tidak gampang marah. Jangan kita rajin ke masjid berkawan dengan orang yang tak ke masjid. Orang yang tak ke masjid lebih sabar daripada yang rajin ke masjid. Sikit-sikit melenting. Ini perlu dipertanyakan. Apakah selama ini ibadah dari masjid sudah meluluhkan hatinya, melembut hatinya, atau sebaliknya membuat dia sombong karena amal? Ingat, iblis dikeluarkan dari surga karena dia sombong dengan amalnya. Yang dari surga sombong dan amal kena buang. Apalagi kita belum masuk, kita baru nak masuk, sombong pula. Macam mana kita nak masuk? Yang dari dalam kita kena buang. Oleh karena itu, berapa banyak pun amal kita, jangan pernah kita sombongkan diri dengan amal itu. Jadi athari sujud, sejauh yang saya tahu, bukan tanda hitam kat sini. Gosok apa hitam-hitam, athari sujud, bukan itu sebenarnya. Kalau terjemahan ulama yang saya tahu, yang pertama bersinar nanti di hari akhirat, yang kedua athari sujud wajahnya manis, ramah, tidak bengis, tidak sedikit bina, haram, syirik, tidak begitu. Nah, kalau yang begitu-begitu itu biasanya asal sujudnya hitam di sini biasanya. Nauzubillah min dzalik. Bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada panjang namanya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai penutup kesempatan ini. Saya mengajak kita semua melalui peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini. Marilah kita terus menggali, membaca tentang kehidupan Rasulullah, supaya kita semakin hari semakin jauh mengenal Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, marilah kita jaga warisan beliau, yaitu Al-Quran. Sering-sering kita baca, jadikan dia bacaan kegemaran. Kita berusaha memahami tajwidnya sehingga minimal sampai menutup ajal, sampai ajal kita datang nanti dapatlah kita baca Al-Quran dengan baik dan benar walau 1-2 ayat. Kemudian selanjutnya banyak-banyaklah berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan selawat yang selalu kita bacakan, kita insya Allah akan terdaftar sebagai orang-orang yang kelak akan mendapat syafaatnya. Dan selawat itu banyak sekali manfaatnya bagi kita semua. Kemudian selanjutnya marilah kita contohi beliau, baiklah dengan istri Pak yang kita punya istri, ibu-ibu, baiklah dengan suami. Suami ada 2 peran, tak bisa kita gunakan peran secara dunia secara maksimal. Mungkin suami kita ekonominya agak lemah, dulu masuk Malaysia, dilarang-larang masuk, tak masuk, sekarang tak ada kerja lagi, noreh kita pula murah, kita pula bikin kue. Peran suami kita tak berfungsi 100%.
secara dunia, tapi masih ada perannya untuk akhirat lagi Bu. Ma min imra'atin matat wa zawjuha radin anha kanat dakhala jannah. Barang siapa seorang perempuan meninggal lalu suaminya ridho kepadanya, bisa dipastikan dia masuk surga. Maka carilah keridhaan suami. Ketika ibu layan suami, haraplah ridho Allah Subhanahu wa taala supaya tak mendongkol dalam hati. Begitu juga kita Pak, sayangi istri kita, apapun dirinya, apapun istri kita, apapun kekurangannya, dia adalah anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang terakhir, sayangi anak kita, karena dia adalah amanah yang Allah berikan, yang kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita jaga dengan baik, dia akan menjaga reputasi nama kita sampai kita telah meninggal nantinya. Tapi kalau anak kita tidak jaga dengan baik, dialah yang akan merusak nama kita. Nauzubillah min dzalik. Kita didik anak-anak kita dengan baik, kita ajarkan mereka sholat jenazah, supaya kalau kita sudah terkujur kaku, kalaupun dia tidak bisa jadi imam Pak, minimal dia ada berdiri di antara jamaah yang sholat jenazah itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Baiklah, marilah kita tutup dengan doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi kiram, khususan ummahatina wa abaina wa mu'allimina wa zawjina alaina ajma'in, khususan di hadhihi niyah kulli salihah. Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limu'allimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, wahai Zat Maha mendengar lagi Maha melihat, ya Allah kami ya Allah hamba-Hambamu yang lemah ini ya Allah, bermunajat kepadamu sampai menadahkan tangan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang mulia ini ya Allah, kami bersama-sama memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara yang kami lakukan ini ya Allah sebagai sarana ibadah yang menuai berkah bagi kami ya Allah. Jadikanlah acara ini ya Allah sebagai sarana yang memberikan motivasi kepada kami untuk semakin cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga kami menjadikan beliau sebagai idola kami. Kami teladani dengan sifat dan perilaku baiknya ya Allah, dan kami rajin berselawat kepadanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah kalau selama ini kami kurang bersyukur di saat Engkau berikan kelebihan kepada kami. Mungkin kami juga kurang bersabar di saat Engkau berikan pujian kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jika hari ini Engkau anugerahkan kepada kami harta ya Allah, jadikanlah harta itu harta yang buat kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jika hari ini Engkau berikan kami jabatan dan kedudukan, jadikanlah jabatan dan kedudukan kami itu sebagai sarana bagi kami untuk beramal soleh, menebarkan kebaikan kepada saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Jika hari ini Engkau karuniai kami anak, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang kelak ya Allah bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami dan seluruh orang-orang yang telah berbuat kepada kami baik kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur atas kebaikan-Mu kepada kami ya Allah. Engkau telah tanamkan kasih sayang di hati ibu kami. Begitu berat beliau melahirkan kami, begitu berat beliau mengandung kami, namun beliau tetap menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
begitu pula ayah kami ya Allah, begitu berat beliau bekerja ya Allah, membanting tulang di bawah terik matahari ya Allah, beliau tetap tidak pernah mengeluh di dalam mencari nafkah untuk kami sehingga kami sudah saat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika hari ini kedua orang tua kami masih hidup bersama kami, berkailah usianya ya Allah, agar mereka dapat mengisinya dengan amal soleh. Jika hari ini kedua orang tua kami sedang terbaring sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Rahman. Kalau seandainya hari ini kedua orang tua kami atau salah satu di antara mereka telah lebih dulu pergi meninggalkan kami, ya Allah terimalah mereka di sisi-Mu, tempatkan di tempat yang layak, ampuni dosa mereka ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, titip salam rindu kami ya Allah kepada mereka. Jika satu hari nanti Engkau izinkan kami masuk ke dalam surga-Mu, kumpulkan kami bersama mereka kembali ya Allah, agar kami dapat memeluk, mencium tangan mereka sembari memohon maaf. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami kalau selama ini kami terlalu kasar terhadap istri kami kasar kepada suami kami sering membentak anak-anak kami. Ampuni kami ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang lembut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.